Situasi pandemi saat ini bisa menjadikan orang sukses, bahkan juga bisa menjadikan kita menjadi manusia terpuruk. Jadi sebetulnya apa sih kan? Ini porsi zaman Rondo Biyen apa Dewi gitu. Madrasah Al-Hidayah ini ukurannya di atas rata-rata madrasah kita di Karangposo. Sebetulnya kita itu bukan level bawah loh kalau Dewi. Menengah ke atas Dewi. Bapak, tapi di saat pandemi kita sering outbound. Ya, boleh utangan. Iya, boleh utangan. Jadi sekarang ini karena sudah tidak ada UNAS, tidak ada UMBM, wes gak pamer nilai, sing dipamerno adalah keterampilan dan prestasi. Ini saya bangga loh, balik-balik ngomong Al-Hidayah di TV loh. Di antara anak 200 ono 10 itu loh masuk akal. Loh gak apa-apa, 5 wes. Apa Jan? Siji wis. Apa nyang-nyangan tok. Dan sekarang itu pamflet kita itu gak pati usum sing wis cetak-cetak video berbentuk video. Sudah. Saiki rupane pondok pesantren dan madrasah ini menjadi favorit saya. Makanya wong lek isih rada kepingin anak selamat koyoke yo nyantolin di madrasah. Apalagi nang pesantren ya. Apalagi harusnya, mohon maaf loh, harusnya di mana-mana pendirian MI untuk membesarkan MTS, MTS untuk membesarkan Aliyah, di mana pun seperti itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mengupdate kembali apa tugas-tugas kita sebagai guru, sebagai kepala madrasah, sekaligus saya juga sebagai pengawas. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam situasi pandemi saat ini bisa menjadikan orang sukses, bahkan juga bisa menjadikan kita menjadi manusia terpuruk. Apa yang bisa menjadikan kita sukses dan apa yang menjadikan kita terpuruk itu kembali kepada diri masing-masing. Ketika kita terbiasa menjadi orang yang menunggu, seakan-akan ketika pandemi ini nggak berakhir, nggak bisa berbuat apa-apa, itu akan terpuruk. Tapi pada sisi lain, ketika pandemi ini merupakan sebuah gemblengan pada kita, merupakan sebuah pendidikan untuk menahan diri, untuk sabar, untuk banyak akal dan sebagainya, ya kita akan jadi sukses. Dan insya Allah guru atau madrasah yang di dalam pandemi ini dia kreatif, nanti kalau di luar pandemi akan lebih kreatif. Tapi khusus kita kembalikan pada tugas kita masing-masing. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Cak Ri, katanya kita punya studio yang luar biasa dan insya Allah hampir sempurna fasilitasnya. Yang kedua, Bapak Ibu guru sekalian, dalam masa pandemi ini kita harus 100% berpikir sesuatu yang luar biasa di luar keadaan yang biasa ya. Contohnya begini, ini kan gimana Ibu masuknya anak-anak ini masuknya jamnya ya juga dikurangi ya, materinya juga dikurangi ya. Nah itu perlu semacam kreativitas, bagaimana dengan jam yang ada, dengan materi yang ada, tetap anak-anak bisa menerima. Intinya tugas guru itu pada endingnya membuat anak dewasa, membuat anak kreatif, membuat anak cerdas, membuat anak yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang disebut life skill ya. Jadi itu. Saya tadi contohkan pada guru Al-Quran. Guru Al-Quran itu tugasnya bukan hanya mengajari Al-Quran, membaca dengan fasih, memahami artinya saja, tapi sekarang tuntutannya sampai anak itu mencintai Al-Quran.
Karena ternyata akreditasi kita, materinya sekarang ada 4, mutu lulusan, proses, mutu guru, dan manajemen. Nah, mutu lulusan ini sekarang yang dilihat adalah prestasi apa. Anak-anak itu sudah punya prestasi apa. Bisa jadi tingkat kelas, tingkat kampung, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional. Sing dijawab prestasi. Terus bisa apa anak-anak juga. Jadi sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menjadi guru Al-Quran, arek mulai melebu kok sampai metu. Pertama mojone gak pas, gitu? Apalagi sampai anak ini nggak merasa butuh terhadap Al-Quran. Ini bagian dari tugas kita. Kalau bahasa agamanya bisa jadi ini dosa kita. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kudu anak tok ibu-ibu rumah tangga lho. Lek ana masalah menyelesaikan itu di YouTube. Padahal ketika ibu rumah tangga dari hasil didikan kita di Madrasah Dia, Al-Hidayah, ada yang guru Al-Qur'annya, ada yang hadis, ada yang matematika, ada yang dan sebagainya, kan langsung lahir dari otak kita sendiri dan sesuai dengan kondisi. Lah sing ngomong lu dokter, wonge Jakarta kono. Terus semuanya teori. Kira-kira lek manut iku gampang pegatan kabeh. Sing lanang gampang nyalano sing wedok gampang. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Itu semua itu YouTube. Nah, oleh sebab itu hari ini saya hadir dalam rangka untuk mengingatkan kita kembali. Ayo kita kembali pada tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimanapun caranya sampean mlebokno arek iku, bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengelola waktu dan sebagainya. Yang penting endingnya anak itu adalah tercapai apa yang kita targetkan. Ini. Yang kedua Bapak sekalian, sekarang UNAS wis gak ono tak elingno maneh. UMBM ya wis gak ono maneh. Sekarang tinggal Hah? Ujian madrasah. Itu aja mau dihapus. Iya. Itu pun sing gawe soal sapa? Gurunya Sen dilaksanakan oleh sekolah sendiri. Lah kira-kira tak takoni, lek wis dikongkon gawe dhewe soal nguji dhewe, arek-arek iki dikekno sing gampang-gampang apa sing angel-angel? Lah. Ya sesuai dengan target lah, 30% hot ya Pak Jawar ya. Terus 30%-nya apalagi bawahnya hot itu? Oh, bawahnya kok middle ya pokoknya kemampuan ya. Terakhir lotnya terakhir. Ya dibuat seperti itu supaya ketika anak kita ini lulus dari sini bisa bersaing di luar, karena anak lulus di sini ini bersaing di pekerjaan, bersaing di perguruan tinggi, bersaing di masyarakat. Jadi sebetulnya Bapak Sekalian, ini porsi zaman londo biyen awake dhewe iki walekna semua. Biyen kan protes, UNAS protes. Anak-anak lulus kok ditentukan 4 hari ya. Saya dibalekno maneh gak ono UNAS protes. Lah ya apa lek gak UNAS ukurane ya apa? Wangel aja. Wangel. Jadi kembali aja pada di sini Bapak sekalian. Madrasah Al-Hidayah ini ukurannya di atas rata-rata madrasah kita di Karangposo. Artinya itu sebetulnya kita itu bukan level bawah loh awak dhewe. Menengah ke atas loh. Harus kita tasbihkan, harus kita kita tentukan bahwa kita yang menengah ke atas loh, Pak. Lewat menengah ke atas itu berarti prestasinya harus menengah ke atas. Gaungnya harus menengah ke atas. Mohon maaf saya tanya, ini pernah diajak outbound nggak ini? Selama berapa tahun nggak pernah outbound? Siapa? Bikin yang tahu apa? Gurunya apa siswanya? Si gurune. Enggak. Wajib mari kita. Apalagi pandemi lah belas apa? Gas alasan pandemi wong bendino rokokan ngebus nang dini ora ono apa-apa. Enggak boleh berkerumun. Terakhir sumber Oh, maron. sekarang Outbound outbound rafting. loh, artinya Bapak sekalian.
selama yang ikut sehat semua mangan gak campur-campur dan sebagainya loh. Sampai gak outbound bentino ketemu ya apa-apa. Nah suatu saat harus outbound loh Pak. Harus diciptakan refresh pirang-pirang tahun sing jundul-jundul itu kudu hilang. Seminggu, Pak. Enggak apa-apa, hari ini saja 1 minggu. Loh, Pak, tapi di saat pandemi kita sering outbound. Ya, boleh Iya, utangkan. boleh utang. Ya, jadi sekali-kali gurunya ini harus di outbound, di refresh. Oh, satu turun dewe lah. Oh, patron diklat banser ya ono, sembarang karo ya ono, latihan tentara sih ono. Pramuka sih ono ya. Artinya semua ada ditotol lah. Insyaallah lah. Ya kita harus jujur pada diri kita masing-masing, kita sehat apa ora kan. Ya. Monggo suatu saat direncanakan. Karena ini musim pandemi yang kita dituntut kreatif dan sebagainya, gak mungkin otomatis kita ini kreatif. Makanya kita harus menunjuk teman kita yang bisa mengajari membuat konten-konten yang sifatnya kreatif. Game lo boleh, Bu. Angel temen sih. Game boleh ya. Pelajaran apapun bisa di game no. Game itu lebokno pertama arek cek tertarik. Setelah itu malah dikasih pekerjaan gitu loh. Coba semua kok harus bisa game loh ini. Semua pelajaran bisa game. Ya Mas Al-Qur'an loh ya game. Meeting Zoom kalau saya, Pak. Kemarin pas waktu pandemi. Oh iya betul. Satu, kita kembali pada tanggung jawab kita masing-masing. Kedua, perlu ada kreativitas. Yang ketiga, anak kita harus tuntas ya. Yang keempat, karena sudah nggak ada undanda UMBN, wis kan nasional berarti semuanya lokal. Lah lokal asline racian asli loh ya, sing dimaksud lokal itu sampean iso arek iki cocok raciane sakmene dan sebagainya. Iku yang paling bener asline. Makanya cukup dilatih gawe soal iku tok, marun gawe dhewe-dhewe. Tapi perlu dipantau kadang-kadang. Makanya sekarang di antara teman ini yang bisa menguasai soal hotiku digaeno di SK ketua tim penyusunan soal ini harus ada. Walaupun sudah nanti jadi teliti. Sampean SK no dan itu bagian dari prestasi guru tersebut. Misalnya begini sopo SK ketua tim seleksi ke tim verifikasi tim apa soal hot cek diteliti. Tapi nelitinya aja nyalano tok mbek nguraikan ini kari. Nah, kalau ini bukan hot namanya. Ya, tinggal seperti itu Pak Jafar ya. Jadi kudu ono SK tim ketua penyusunan itu. Nah, satu itu. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, tagihannya kita nanti anak-anak itu ditagih wis bukan nilai UNAS lagi, yang ditagih adalah prestasi dan keterampilan. Makanya saiki sing jenis sekolah itu kudu duwe jenenge ekstra yang menghasilkan untuk masa depan anak. Saya tak tanya sekarang yang sudah kira-kira punya opo nih gini, produk apa yang kira-kira arek lulus kene minimal iso ge golek urip ngono iki. Apa? Tafid. Hah? Tafid. Boleh urip kok. Tafid. Boleh urip. Oke, enggak apa-apa. Perguruan Apalagi MC. MC arek pira sing iso arek siji pancet ae. Situ tok. Menghasilkan uang itu. Wah. Tapi masih sing rada akeh ya. Sudah dimonetize. Oke. Bagus. Nah, itu broadcasting dari ojo kasar maneh. Oke. Ayo dianalisis. Kira-kira arek iso apa kene? Hah? Tata boga. Tata boga bener enggak? Jalan, Pak. Tata boga wis jalan belum? Belum. Durung. Ojo nyebut tok. Tapi anak-anak praktek juga bikin kue, bikin apa sudah dijual Pak. Iya kapan-kapan gitu praktek. Aku ben kapan kurang dina tak kene tak kon tes. Sego goreng. Nggak, ini serius nggih. Jadi sekarang ini karena sudah tidak ada UNAS, tidak ada UMBN, wis gak pamer nilai, sing dipamerno adalah keterampilan dan prestasi. Ini saya bangga loh, balik-balik ngomong Alidayan di TV loh. Tapi kudu menghasilkan lomba bahasa Inggris kemarin. Sudah presenter bahasa Inggris tuh, Pak. Sopo? Sama sini. Presenter Dendi. Di Palembang. Nasional. Sama mana Bu? Imus internasional juga loh.
Kira wis juara belum kira. Sudah oleh karena tanggapan. Ayo tes bisa. Ayo satu persatu. Oleh tanggapan. Monggo masing-masing guru mencanangkan apa yang bisa disangun nang siswanya ya. Monggo. Cari itu apa? Jadi hanya arek-arek lek nyekel HP kabeh sampean ngurui golek duit teko HP enggak apa-apa jadi. Kalau saya kamera. Jual HP ini. Yang di MI itu Fajar sudah dimonetize juga. Loh kok MI yang ngomong Alia kok. Enggak, artinya kan lulusan sini. Alumni sini. Apa? Kerja di Dadi apa? TU. Dia juga kameramen. Di luar jam dia nyoting dapat uang, jadi dapat Ya, monetize. tapi ini harus masal, ojo situ-situ tok ae. Ketepaan. Iki situ. Makal. Di antara anak 200 ono 10 iki lho masuk akal. Yo gak apa-apa, 5 wis. Apa jan? Siji wis. Ya sudah. Apa nyang-nyangan tok. Nah, Bapak sekalian, sebetulnya saya ini hari ini tidak ingin memberatkan sampean ya termasuk di tanda tangan itu ya masalah itu. Tapi maksud saya nggak terlalu mikirnya TPP. Masalah sampean enggak tetap tak tanda tangani. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan kembali. Monggo dicatat outbound kapan dilaksanakan kira ya? Kalau outbound kira kapan? Sebelum puasa. Sebelum beriatin. Harus Kok sing gak alasan syar'i kudu melok, sing gak duwe alasan syar'i, misalnya katik melahirkan. Terus lek anjene bojone gak oleh ya bojone ku ngeterno utawa nyewa kamar pisan ge turune anak bojone. Iya dah, sama keluarga, Pak. Jadi Iya sama keluarga nambah dhewe sing gak. keluarga tambahan. Loh, iya lho iku fresh temen lah iku pembuat materi kok cerita-cerita bareng. Tebak cerita bareng Pak Ji. Oh, cerita ini kira-kira siapa ngono. Pokoknya ke happy kudu Hari tebak cerita kan renungan nulis. Nah ini Pak ahlinya bikin game. Siapa? Cak Bas sama Cak Juki Gue itu. ini buku kayak kartolon. Ya bagus. Loh, lek sampean ku iso gawe konsep tak dol men. Berarti ketika nanti binaan saya outbound arek sing tak celuk wong Alwijaya. Makane gawe konsep sing jelas. Paket lho Pak berarti. Sak sone. Iki sing gawe apa? Sampeyan ngerti nyewone minimal 5 juta iki. Konsumsi. Ajur. Caranya gawe Alwijaya, tim outbound Alwijaya keren iki. Konsumsi sudah ada, ini sana nasi, tata boga, MC ada. Wis gawe produksi, gawe CV. Awake dhewe seakan-akan walaupun aliyai koyo-koyo SMA jurusan broadcast gitu. Wong di studio nih lho. Harusnya seperti itu. Dan sekarang itu pamflet kita itu gak pati usum sing wis cetak-cetak video berbentuk video. sudah, Pak. Sudah. Bagus. Anu piro? Anu kirim nang aku kene kok belum. Kirim, Gus. Ah. Ini enggak harus gurunya, Pak, muridnya yang jalan. Lha iki murid ae. Oh iya. Alumni. Oh, guru kan ngapur. Wes, Gurunya enggak dulu turun tangan. jangan murid ae terus. Iya murid sampean. Iki yang murid. Kabeh murid ae. Ya, itu ya, nggih. Jadi modelnya sudah seperti itu. Terus monggo masing-masing kita punya tanggung jawab untuk mencari itu. Wong di kene ono pondokan nih, jadi nggak terbatas. Gak terbatas yo, iso pujon, iso ngantang, iso macam-macam. Di sini kan ada pondok pesantren. Jadi nge-share kita ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saiki rupane pondok pesantren dan madrasah ini menjadi favorit saya. Karena apa? Miris. Makanya wong lek isih rada kepingin anak selamat koyoke yo nyantole ndek madrasah, apalagi nang pesantren ya. Apalagi lek saiki tahfidz ngono iku. Padahal ya tahfidz itu enggak menjamin tapi itu jadi dodolan lho. Sampeyan ngerti enggak? Gelem bayar 30 juta lho gara-gara tahfidz cok. Ya. Nah, itu Bapak sekalian nggih. Jadi kita ini menjadi primadona. Apalagi sekarang pesantren juga sudah masuk undang-undang dan nanti pesantren akan dibiayai APBN persis seperti madrasah. Kan saling mengantar.
Artinya kok sing berat kono. SMA, SMP, SMA itu berat, kita enggak sudah. Wis pinginane wis uji coba 3 Islami jutaan yang mungkin ya. TPQ oleh 15 juta ini. Nah, pertanyaannya kita punya legalitas enggak di sini kemarin? Kita punya legalitas oleh. Nah, santernya oleh 1 juta. Terus TPQ oleh 15 juta untuk biaya operasional. Nah, ayo yang kita jual apa kira-kira? Iku mang, aku setuju loh ya. Karena setuju lah begini karena jika Pak Panor modele koyo begini kan gak desa-desa nemen sekolah nih. Pinggir rembang macam-macam. Itu kayaknya broadcast itu menjadi sebuah jualan gitu. Jadi arek-arek itu sampean sekali-kali arek-arek sampean syuting. Dia wis kirim. Ono enggak gambare arek-arek anu kreatif nyoting dhewe anu enggak gurung? Sementara ini tasih itu mawon Pak. Kemarin nggak bisa. Gambar ada kan? Gambar. Iya, tapi begitu kita nampilkan ekstra broadcasting. Nah, di situ salah satunya anak pas nyoting-nyoting. Ngono lho gitu. Ekstra gawe. Ekstrane apa jenenge tata boga. Di situ ada video tentang proses membuat itu. Jadi ada insyaallah menang kita. Ayo ditambahin produk ya. Ya, Bang Sin. Nah, misalnya memang tadi ada tahfidz apa-apa, ya ono videonya ada tahfidz. Arek ngono sing suarane apik kaya YouTube lho. Mungkin arek juga sing ayu, bacane enak, syuting, dodolan jadi. Dodolane wong. Duh, iya dodolan kita itu. Untuk masuk fleksibel silakan diatur sendiri. Tapi yang minimal 5 hari ta. Lagi njuk 3 dino ya opo? 37,5 dibagi 3 dino. Ya sudah 10 Pak. 13 ah. Loh, 11 itu 33 hari ya apa? Kalau jam 5 enggak, Pak? 12 itu 36 jam. Jadi 13 jam. Nah, itu 13 jamnya mlebu jam itu mulai minggu isu ngono lho. Ngawur. Katanya bebas. Loh, nek wis bebas-bebas gak turu ta? Oh, berarti ora. Nggih, ngoten nggih. Napa malih? Apa yang ditanyakan monggo. Sing selama ini apa keluhane guru-guru apa ya apa? Ada pertanyaan apa? Ayo. Itu yang agregasi itu apa pakai RKM yang Oh, RKM itu salah satu poin deh. Pakai yang itu. Pakai itu aja. Ada masalah itu nanti dari pertanyaannya. EDM-nya. Nah, salah satu aja bukti fisik ya. Tapi yang paling benar itu ya bedah mutu lulusan, bedah proses, bedah mutu guru dan bedah. Nah, ketuanya tetap kurikulum ya. Iya. Monggo Bu Cip tanya Bu Cip ayo. Kowe nanti takok Bu Cip. Soalnya mesti takok. Iya. Pak, nanti itu apakah kalau akreditasi yang nanti itu butuh seperti dulu kan semakin menumpuk semakin tinggi nilainya. Nah, Sekarang ini gimana Pak? sekarang ini kemungkinan masih daring ya. Ya. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau bedanya sekolah cilik sekolah gede, sing penting siap. Loh, sekarang begini loh. Harusnya, mohon maaf loh, harusnya di mana-mana pendirian MI untuk membesarkan MTS, MTS untuk membesarkan Aliyah, di mana pun seperti itu. Itu ya saya kira itu aja Bapak. Sekarang ngomong-ngomong bebas habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.